Kesempatan kedua. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 6-10. Di sisi lain, Yana Dinggeli terbangun. Yana Dinggeli merasakan napas keruh Cheo Jin di belakangnya, dan hatinya dipenuhi rasa mual. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan tubuhnya seolah-olah dia telah hancur. Mata Yana Dinggeli memerah karena kerusakannya, tetapi dia tidak berani menangis, takut dia akan membangunkan Cheo Jin di belakangnya. Jika dia mengetahui bahwa yang dimaksud bukan si Jalang Sania Dinggeli itu melainkan dirinya sendiri tadi malam, dia mungkin tidak akan melepaskannya. Lagi pula, karena status Sania Dinggeli sebagai selebriti wanita papan atas, dia merayu Cheo Jin. Dia ingin membujuk Cheo Jin untuk menginvestasikan uangnya pada saat yang tepat. Jika Cheo Jin mengetahui bahwa itu bukan Sania Dinggeli, dia mungkin akan marah karena malu. Yana Dinggeli disiksa dengan kejam tadi malam. Awalnya, dia tidak tahu kenapa dia pingsan. Ketika dia bangun dan melihat seorang pria gemuk berbaring di atasnya, dia sangat ketakutan. Dia sangat ketakutan dan ingin melawan. Namun, entah kenapa, tubuhnya tiba-tiba lepas kendali. Dia tidak mampu melawan meski tersulut api. Dia hanya bisa membiarkan Cheo Jin melakukan apapun yang dia inginkan padanya. Yana Dinggeli berbaring miring karena marah. Perutnya dipenuhi pertanyaan. Di mana Sania Dinggeli? Dia telah mempersiapkannya dengan sempurna. Kemana perginya wanita jalang itu? Yana Dinggeli telah dilanggar sepanjang malam. Sekarang, dia hanya bisa menggigit giginya dan menelan darahnya. Dia tidak berani bersuara. Tepat ketika Yana Dinggeli merasa getir dan tidak bisa berkata apa-apa, Cheo Jin terbangun. Cheo Jin menyentuh punggung mulus Yana Dinggeli dengan puas. Ketika dia merasakan tubuhnya gemetar, dia mengira dia adalah selebriti wanita pemalu. Cheo Jin tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Selebritis wanita macam apa dia itu? Bukankah dia sedang dipermainkan olehnya? Dia tidak bisa menjadi pelacur dan masih memiliki harga dirinya. Namun, Cheo Jin masih puas dengan kejadian tadi malam, jadi dia tidak memaksa Yana Dinggeli untuk berbalik. Cheo Jin menyeringai dan bangkit untuk mengenakan pakaiannya. Penampilanmu tidak buruk. Akan ada drama bulan depan yang akan mengangkatmu sebagai pemeran utama wanita. Investasi 200 juta hanya untuk bersenang-senang. Akan ada manfaat lain di masa depan. Setelah mengatakan itu, Cheo Jin menatap wanita itu dengan penuh kerinduan dan pergi dengan perasaan puas. Yana Dinggeli mengertakkan gigi karena kebencian. Dia telah kehilangan keperawanannya dan disiksa sepanjang malam. Pada akhirnya, si Jalang Sania Dinggeli lah yang diuntungkan. Yana Dinggeli ingin bangun, tetapi dia menyadari rasa sakitnya tak tertahankan. Dia tidak bisa lagi menahan air mata yang selama ini dia tahan dan menangis dengan suara keras. Dia segera menelepon ayahnya, Wanson Dinggeli. Ayah, datang dan bawa aku ke rumah sakit. Saya diperkosa oleh Cheo Jin. Di mana si Jalang Sania Dinggeli itu? Wanson Dinggeli bertanya dengan cemas di seberang sana, apa? Bukankah kamu mengirim Sania Dinggeli untuk menemui Cheo Jin tadi malam? Kenapa kamu di sana? Apakah Cheo Jin mengetahuinya? Yana Dinggeli terengah-engah. Ayah penggali emas ini bahkan lebih mencintai putrinya daripada Sania Dinggeli. Tetapi jika menyangkut orang-orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh lebih besar, dia tidak peduli dengan kepolosan dan keselamatan putrinya. Yana Dinggeli tidak ragu jika Cheo Jin menyukainya tadi malam, Wanson Dinggeli juga akan mengirimnya ke tempat tidur Cheo Jin tanpa ragu-ragu. Yana Dinggeli menangis dan mengeluh, ayah. Apakah kamu tidak khawatir sesuatu terjadi padaku? Cheo Jin tidak mengetahuinya. Baiklah. Cepat temukan Sania Dinggeli. Wanson Dinggeli lalu menjawab, baiklah, baiklah, baiklah. Untung dia tidak mengetahuinya. Tunggu aku. Aku akan bertanya padanya apa yang terjadi dan aku akan segera menjemputmu. Yana Dinggeli menutup telepon dengan keras. Dia merasa muak dengan Wanson Dinggeli di dalam hatinya. Ayah ini persis seperti yang dia bayangkan. Jika Cheo Jin tidur dengan Sania Dinggeli tadi malam, Wanson Dinggeli akan memanfaatkan tubuh Sania Dinggeli untuk mendapatkan manfaat lebih. Sayangnya, dia gagal. Kemana perginya Sania Dinggeli? Yana Dinggeli menahan rasa sakitnya dan mengenakan pakaian ketatnya.
Namun, dia menemukan bahwa salah satu obat afrodisiak yang dia simpan di dekat tubuhnya telah digunakan. Kali ini, Yana Dingley akhirnya mengerti. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan panik, "Sania Dingley. Pasti Sania Dingley yang melukaiku." Setelah mengatakan itu, tubuhnya tidak dapat bertahan lagi. Matanya berputar ke belakang dan dia pingsan. Saat ini, Sania Dingley telah meninggalkan hotel dan menghubungi satu-satunya asistennya, Zara Xavier. Sania Dingley dikendalikan oleh Wanson Dingley dan yang disebut ibunya, Chuni Wangler. Tidak ada perusahaan profesional, yang ada hanya manajer setengah matang, Huana Yansen. Dia mengandalkan hubungannya dengan sahabat Chuni Wangler, dia dan kedua orang tuanya yang berhati hitam bersandar pada Sania Dingley untuk menghisap darahnya. Baru kemudian ketika jadwal Sania Dingley menjadi semakin sibuk, dan statusnya menjadi semakin tinggi, dia mempekerjakan Zara Xavier sebagai asistennya. Dalam kehidupan barunya, Sania Dingley memahami bahwa Zara Xavier adalah gadis yang lugu dan baik hati. Di kehidupan sebelumnya, Zara Xavier selalu menasihati Sania Dingley untuk tidak terlalu mudah mempercayai perkataan anggota keluarganya. Dia sering mengingatkannya bahwa anggota keluarganya bukanlah orang baik, tapi sayangnya, Sania Dingley bingung dengan apa yang disebut kekerabatan dan tidak mendengarkan Zara Xavier. Oleh karena itu, ketika Sania Dingley keluar dari hotel kali ini, hal pertama yang dia lakukan adalah menghubungi Zara Xavier dan memintanya untuk membantunya. Inilah satu-satunya orang yang dapat dipercaya oleh Sania Dingley saat ini. Bab 7. Zara Xavier dengan cemas berteriak di ujung telepon yang lain, "Saudari Sania. Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak bisa menghubungimu tadi malam." Saat dia berbicara, dia bahkan sedikit tersedak. Jin itu terkenal di kalangan orang-orang yang suka bermain-main. "Aku sangat takut sesuatu akan terjadi padamu jika kamu pergi. Kenapa mereka memaksamu pergi ke tempat seperti itu?" Hati Sania Dingley menghangat. "Saya baik-baik saja. Bantu aku membawa satu set pakaian. Datang dan jemput aku. Jangan menangis." Zara Xavier merasa lega. Tadi malam, dia mengkhawatirkan keselamatan Sania Dingley, tapi dia tidak bisa menghubunginya. Dia hanya bisa tinggal di dalam mobil dan menunggu di dekatnya sepanjang malam. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sania Dingley, dia takut dia akan ketahuan, jadi dia buru-buru datang dan menjemput Sania Dingley. Sania Dingley mengambil kacamata hitam dan topi yang diserahkan Zara Xavier. Dia tersentuh di hatinya. "Terima kasih atas kerja kerasmu, Zara Xavier." Zara Xavier menatap wajah terkejut Sania Dingley dan tersipu. Saudari Sania selalu baik-baik saja, tetapi untuk beberapa alasan, dia memiliki temperamen yang sangat lembut dan tenang hari ini, yang membuatnya semakin menawan. Zara Xavier mengatupkan bibirnya karena sedih dan berkata dengan ragu-ragu, "Saudari Sania, tadi malam terlalu berbahaya. Saya tahu tidak pantas bagi saya untuk mengatakan hal-hal ini, tetapi Paman Ding dan Bibi Wang, bagaimana mereka bisa membiarkan Anda pergi ke tempat seperti itu?" Sania Dingley tersenyum mencela diri sendiri. "Ya, bagaimana mereka bisa melakukan itu?" Zara Xavier tidak berani bicara banyak. Bagaimanapun, mereka adalah orang tua Sania Dingley. Dia hanya bisa menghibur Sania Dingley. Lagi pula, itu orang tuamu, Kak San. Mungkin mereka tidak bersungguh-sungguh. Zara Xavier melihat ekspresi Sania Dingley, dan melanjutkan, "Tetapi Bibi yang hanyalah manajermu. Aku tidak tahan dengan sikapnya yang biasa. Saudari Sania, meskipun kamu marah padaku, aku harus mengatakannya. Kamu tidak boleh dijual olehnya dan tetap menghitung uang untuknya." Mata Sania Dingley di balik kacamata hitamnya sedingin es. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, "Dulu, saya mungkin buta. Itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Dia tidak akan lama menjadi manajerku." Zara Xavier sangat senang. "Senang sekali Sister San bisa mengerti." Kemudian, Sania Dingley berpikir sejenak dan menginstruksikan, "Itu orang tuaku, Zara Xavier. Saya masih membutuhkan bantuan Anda dalam masalah ini. Bantu aku mengawasi dan memikirkan cara untuk mengetahui hubungan darah kita. Ini akan berguna di masa depan." Mulut Zara Xavier ternganga karena terkejut. "Saudari Sania, maksudmu?" Lalu, dia mengerti sedikit. Ada banyak selebritis dengan latar belakang tragis di industri hiburan. Mereka juga pernah mendengar bahwa ada orang yang masuk ke industri ini untuk melunasi hutang ayahnya. Namun, hanya sedikit orang yang berlebihan seperti Wanson Dingley dan Chuni Wangler.
Tidak heran saudari Sania akan curiga dengan hal ini. Zara Xavier menjawab, "Saudari Sania, jangan khawatir. Saya akan menanganinya dengan baik." Sania Dingley mengangguk. Dia harus berterima kasih kepada Yana Dingley karena mengatakan yang sebenarnya sebelum dia meninggal. Jika dia ingin memutuskan hubungan dengan para sampah ini di masa depan dan tidak membiarkan mereka membuat keributan, dia harus menyelesaikan masalah ini. Saat mereka berdua sedang berbicara, Wanson Dingley menelepon. Sania Dingley mencibir. Dia belum menyelesaikan masalah dengan mereka, tapi dia sedang terburu-buru untuk menghubunginya. Segera setelah panggilan tersambung, Wanson Dingley menggunakan suaranya yang kasar untuk berteriak, "Dasar bajingan yang merugi. Kemana kamu lari? Bukankah aku memintamu untuk menemani CEO Jin tadi malam? Apakah kamu mencoba mempermainkanku?" Sania Dingley tidak terburu-buru berselisih dengan mereka. Pasalnya, karirnya anjlok. Dia perlu perlahan-lahan mendapatkan kembali inisiatif dari mereka. Sania Dingley menjawab dengan tenang, "Trik apa? Saya minum terlalu banyak tadi malam dan tidak tahu apa-apa." "Apa terjadi sesuatu?" Wanson Dingley mengutuk di ujung sana. "Adikmu mengalami kecelakaan tadi malam. Bukankah ini semua salahmu? Cepat bawa kamu ke rumah sakit." Sania Dingley menutup telepon dan mengerutkan bibirnya. "Adikku mengalami kecelakaan dan menyalahkanku. Ini hanya awal. Mungkin akan ada lebih banyak pertunjukan bagus di masa depan, tapi itu bukan salahku." Zara Xavier memandang Sania Dingley dengan hati-hati. "Saudari Sania, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Sania Dingley memberi isyarat agar Zara Xavier mengemudi. "Ayo pergi ke rumah sakit. Aku harus pergi menemui adikku yang mendapat masalah." Zara Xavier masih sedikit ragu. "Apakah kita akan pergi? Ada cukup banyak orang di rumah sakit. Jika mereka mengenali Anda." Sania Dingley yang menggelengkan kepalanya. "Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya tidak takut orang lain akan melihat saya. Selain itu, beberapa adegan lebih baik dilihat oleh penonton. Ayo pergi." Zara Xavier merasa Sania Dingley berbeda setelah tadi malam. Meskipun Zara Xavier adalah asisten Sania Dingley, dia juga penggemar Sania Dingley. Dia sudah lama patah hati melihat bintang wanita berbakat diseret ke titik ini oleh keluarganya, tapi dia tidak bisa mengubah apapun. Namun, melihat sikap Sania Dingley hari ini, Zara Xavier merasa temperamen percaya diri dan menawan Sania Dingley dari pekerjaan telah kembali. Dalam hidupnya, Sania Dingley akhirnya tidak pasif lagi. Zara Xavier secara tidak sadar percaya bahwa Sania Dingley saat ini akan dapat kembali ke puncaknya. Dia kemudian mengikuti instruksi Sania Dingley dan mengantar Sania Dingley ke rumah sakit. Bab 8. Ketika mereka tiba di rumah sakit, Wanson Dingley dan Chuni Wangler mengepung ranjang rumah sakit Yana Dingley. Sekujur tubuh Chuni Wangler dilapisi perhiasan, emas, dan perak, namun tetap tidak bisa menyembunyikan temperamen vulgar seorang wanita desa. Wajahnya penuh dengan daging yang ganas, tetapi dia telah mengecat bibir merahnya yang indah, memberinya temperamen seorang nyonya modern. Saat ini, Chuni Wangler mengulurkan tangannya yang gemuk, memperlihatkan taringnya, dan mengacungkan cakarnya ke bangsal. Dia mengenakan 5 atau 6 cincin emas, tampak seperti orang kaya baru, di samping Yana Dingley. Dia menangis dan menyeka air matanya. "Putriku, dosa apa yang dia lakukan? Bagaimana dia bisa kehilangan keperawanannya? Apakah CEO Jin bertanggung jawab atas hal ini atau tidak?" Ding Wan memarahi Chuni Wangler dengan jijik. "Cepat dan tutup mulut. Mengapa CEO Jin bertanggung jawab atas hal ini? Dia bos yang besar. Berhati-hatilah untuk tidak memprovokasi dia, atau Anda tidak akan mendapatkan keuntungan apapun." Yana Dingley membuka matanya dengan putus asa. Dia mendengar kata-kata belak-belakan orang tuanya dan merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya. Dia tidak tahan lagi, dia menangis dengan suara serak, "Bu! Berhenti berbicara. Apakah aku masih hidup?" Chuni Wangler segera tutup mulut dan terisak, "Lalu, apa yang CEO Jin katakan? Di mana si kecil B asterisk start Sania Dingley? Jika dia tidak menghilang, putriku tidak akan menderita. Saat aku melihatnya, aku akan mencabik-cabiknya." Yana Dingley terbaring di ranjang rumah sakit tanpa perasaan apapun. Dia tidak dalam bahaya, tapi dia telah disiksa oleh CEO Jin dan diprovokasi. Sekarang, dia hanya ingin bertemu Sania Dingley dan membiarkan dia menjelaskan apa yang sedang terjadi. Sania Dingley mendengarkan sebentar di luar pintu sebelum perlahan masuk. Ketika Chuni Wangler melihat Sania Dingley,
dia bergegas menyambutnya dan berteriak, "Dari mana saja kamu? Tahukah kamu seberapa besar penderitaan kakakmu untukmu?" Sania Dingeli mengelak dan menghindari tindakan Chuni Wangler. "Bu, apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu maksud dengan penderitaan untukku?" Wanson Dingeli mendekat dan menamparkan Chuni Wangler. "Apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa berpartisipasi dalam acara tersebut jika kamu telah merusak wajahnya?" Sania Dingeli mencibir. Memang benar, hanya wajah ini yang bisa menerima cinta di depan mereka. Chuni Wangler masih menatap Sania Dingeli dengan tajam. "Kemarin, kami sepakat untuk mengatur agar kamu menemani Cheo Jin, tapi pada akhirnya, adikmu diganggu olehnya. Apa yang sedang kamu, kakak perempuan, lakukan?" Wanson Dingeli, bagaimanapun, sedang memikirkan sesuatu yang penting. "Kemana kamu pergi tadi malam? Tahukah Anda jika Cheo Jin mengetahui bahwa itu adalah orang baru, sesuatu yang besar akan terjadi? Apakah kamu masih ingin syuting?" Yana Dingeli mengertakkan gigi saat melihat Sania Dingeli masuk. Dia sangat marah sehingga dia ingin bangun dari tempat tidur. Saat ini, dia tidak dapat menahannya lagi ketika dia mendengar orang tuanya mengucapkan beberapa kata yang tidak relevan. Yana Dingeli tidak peduli dengan tangannya yang mendapat infus. Dia mengambil kotak kertas di sebelahnya dan melemparkannya ke Sania Dingeli. "Itu kamu. Anda membuat saya pingsan. Kamu membuatku kehilangan kesadaran." Sania Dingeli mengambil kotak kertas yang telah dirobohkan dengan santai. Dia berjalan mengelilingi Wanson Dingeli dan Chuni Wangler dan berjalan menuju Yana Dingeli. "Yuan kecil, apakah sesuatu terjadi padamu? Saya minum terlalu banyak kemarin dan kehilangan kesadaran. Untungnya, Zara Xavier mengkhawatirkanku dan tetap berada di dekatnya untuk menjemputku." Yana Dingeli menatap Sania Dingeli seolah dia gila. Dia tidak percaya bahwa dia telah melakukannya dengan sempurna. Sania Dingeli tidak dapat menemukannya sebelumnya. Mungkinkah ini suatu kebetulan? Yana Dingeli tidak mau menyerah dan terus berdebat, "Tidak mungkin. Zara Xavier tidak dapat menemukanmu tadi malam. Anda jelas-jelas ada di hotel." Sania Dingeli malah tertawa. "Oh, Zara Xavier tahu tentang jadwalku. Sebagai asistenku, kenapa dia tidak bisa menjemputku? Mungkinkah seseorang dengan sengaja mengurungku agar dia tidak bisa menghubungiku?" Yana Dingeli menyadari bahwa dia hampir mengeluarkan kucing itu dari tasnya dan kehilangan kata-kata. Sania Dingeli terus bertanya, "Xiao Yuan, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Selain itu, harus ada kamera pengintai di hotel. Kami akan mengetahuinya setelah kami memeriksanya." Yana Dingeli yang mengertakkan gigi. Untuk memasang jebakan tadi malam, dia telah menyuap pelayan untuk mematikan sistem pengawasan. Sekarang, bukan saja dia tidak mengirim Sania Dingeli ke tempat tidur Cheo Jin, tetapi dia juga tidak dapat menemukan bukti apapun. Yana Dingeli hanya bisa melihat Chuni Wangler dengan ekspresi bersalah. "Mama, dia melakukan ini padaku." Orang-orang di sekitar mereka saling berbisik. Hanya beberapa kata saja sudah cukup bagi orang untuk menebak penyebab pertunjukan bagus ini, dan mereka bahkan lebih terkejut lagi. Beberapa orang mulai berbisik dan menebak identitas asli Sania Dingeli. Bagaimanapun, Sania Dingeli mengenakan topi besar dan topeng di bangsal. Itu sangat aneh. Beberapa orang juga memperhatikan bahwa sosok dan suara wanita itu sangat familiar. Beberapa orang bahkan mengeluarkan ponselnya dan mulai mengambil gambar secara diam-diam. Bab 9. Hati Chuni Wangler sedih untuk putrinya. Dia bahkan tidak memperhatikan tatapan orang-orang di sekitarnya, tapi dia masih tidak mau melepaskannya. "Dasar anak kecil yang tidak tahu berterima kasih, aku selalu menyayangimu tanpa alasan. Adikmu telah menderita untukmu, namun kamu masih berusaha menyangkalnya. Bahkan jika Cheo Jin ingin memaksa masuk, itu hanya merugikan Anda. Apa hubungannya dengan sedikit Yuan?" Sania Dingeli memandang Chuni Wangler dengan tidak percaya, dia pura-pura terisak. "Mama, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Apa maksudmu dengan menggantikanku? Mungkinkah Anda sudah membahas hal ini sebelumnya? Sekarang, jika aku yang terbaring di ranjang rumah sakit, apakah kamu akan puas?" Wanson Dingeli melihat percakapannya terhenti, jadi dia segera menghentikannya. "Kalian semua, diamlah. Bukankah ini cukup berantakan?" Dia berbalik dan memerintahkan orang yang lewat untuk segera bubar dan tidak ikut bersenang-senang. Baru kemudian dia mendekati Chuni Wangler dan mengutuk dengan suara rendah, "Tutup mulutmu. Kamu tidak cukup baik untuk melakukan apapun kecuali menghancurkan segalanya."
Kemudian, Wanson Dingeli berpura-pura tertekan dan berusaha menghibur Sania Dingeli. Dia berbisik, itu sudah terjadi. CEO Jin baru saja menelepon saya dan setuju untuk memberikan investasi sebesar US 200 juta. Kesempatan yang luar biasa. Adikmu mengalami kecelakaan kali ini. Anda harus berbakti kepada CEO Jin di masa depan. Sania Dingeli mencibir. Ternyata bagi pria ini, putri kandungnya pun bisa dikompromikan demi kekuasaan. Wanson Dingeli merendahkan suaranya dan tidak ingin mengatakan apapun, tetapi Sania Dingeli tidak mau bekerja sama dengannya. Sania Dingeli berpura-pura terkejut dan sedikit meninggikan suaranya. Ayah, apakah Anda menjual Little Yuan kepada CEO Jin? Kenapa kamu masih ingin aku pergi? Wanson Dingeli menggeram, pelankan suaramu. Apa yang dimaksud dengan menjual? Yang diinginkan CEO Jin tadi malam adalah, Sania Dingeli mengambil alih dan terisak. Saya mengerti. Kamu ingin menjualku, jadi sekarang sesuatu terjadi pada Yuan kecil, kamu masih harus menyalahkanku, Wanson Dingeli dengan cepat menjelaskan, itu tidak laku. Ini semua hanya kecelakaan, tapi sekarang CEO Jin bersedia memberikan kompensasi, bukankah itu hal yang baik juga? Wanson Dingeli punya rencana bagus di hatinya. Meskipun Yana Dingeli lah yang dinodai oleh CEO Jin, untungnya CEO Jin tidak menyadarinya dan bahkan menyarankan untuk berinvestasi di Sania Dingeli sebagai kompensasinya. Wanson Dingeli bahkan sedikit senang di hatinya. Dengan adanya investasi tersebut, dia tidak perlu khawatir tidak punya uang untuk dibelanjakan dalam waktu lama. Selama Sania Dingeli bisa membantu Yana Dingeli, semuanya akan baik-baik saja. Yana Dingeli berbaring di tempat tidur dan mendengarkan percakapan mereka. Dia merasakan gelombang rasa jijik di hatinya. Meskipun dia mengira begitu masalah ini selesai dan investasi CEO Jin sudah siap, ayahnya akan mempunyai pemikiran lain. Namun, Yana Dingeli tidak menyangka ketika tiba gilirannya, ayahnya akan tetap memilih untuk merahasiakan masalah tersebut demi keuntungan. Dia bahkan memikirkan trik menyembunyikan kebenaran yang membuatnya menderita kerugian. Sania Dingeli melihat ekspresi Yana Dingeli dan tertawa di dalam hatinya. Kali ini, seharusnya saudari ini merasakan ketidakpedulian dan keangkuhan ayah ini, bukan? Setelah kehilangan kepolosannya, ia masih harus menanggung kelakuan kerabatnya yang menjual putri mereka demi kejayaan. Yana Dingeli akhirnya merasakannya. Ketika Sania Dingeli melihat bahwa sudah waktunya, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia menutup mulutnya dan menangis, saya akan mendengarkan ayah dan ibu. Apapun yang Anda katakan baik-baik saja. Aku masih ada kegiatan yang harus dilakukan, jadi aku berangkat dulu. Setelah mengatakan itu, Sania Dingeli berpura-pura linglung dan berbalik meninggalkan bangsal. Alis Chuni Wangler berkerut. Pelacur ini, berpura-pura menjadi menyedihkan lagi. Wanson Dingeli tidak tahan lagi dan memarahi, bisakah kamu berhenti mempermalukan dirimu sendiri? Status apa yang dia miliki sekarang? Mengapa kamu memarahinya? Yana Dingeli tidak bisa menahan cibiran. Status apa? Itu benar. Dia, Sania Dingeli, adalah seorang bintang besar dan ratu film. Seluruh keluarganya bergantung padanya untuk menghidupi mereka. Dia juga bisa dianggap mencapai ketenaran sendirian. Namun, apapun yang terjadi, Wanson Dingeli dan Chuni Wangler tetap bersikap seolah-olah mereka belum pernah melihat dunia sebelumnya. Mereka rakus akan uang. Yana Dingeli sangat muak dengan semua ini. Seolah-olah dia hanya bisa mentolerir sepasang orang tua yang vulgar dan menjadi saudara perempuan dari selebriti wanita yang tidak dikenal. Di sisi lain, Sania Dingeli, yang bukan anak kandung mereka, mampu berdiri di atas panggung dan menerima cinta seluruh bangsa. Hal yang paling dibenci adalah Sania Dingeli selalu berpura-pura lembut dan penuh kasih sayang saat memandangnya. Yana Dingeli ingin mencabik-cabik wajah Sania Dingeli setiap saat. Dia merasa Sania Dingeli sedang memamerkan kecantikan dan kesuksesannya. Apakah dia perlu dipuji olehnya setiap hari karena telah menjadi saudara perempuan yang baik? Yana Dingeli tidak mau menerimanya. Dia tidak mau menjadi ayam dan anjing yang naik ke surga bersama-sama. Dia ingin menjatuhkan Sania Dingeli, melihat keputusasaan dan rasa sakitnya, melihatnya dibenci oleh ribuan orang. Biarkan dia melakukan bisnis yang paling vulgar dan memalukan untuk menghasilkan uang. Bab 10. Ketika Chuni Wangler mendengar kata-kata Wanson Dingeli, dia tidak keberatan. Jadi bagaimana jika aku memarahinya? Dia masih harus mendengarkan kami dengan patuh. Kali ini, Yuan kecil menderita demi dia. Di masa depan, aku akan membuatnya membayar kembali semuanya padaku.
Wanson Dingeli menggelengkan kepalanya dengan jijik. Namun, dia juga yakin bahwa Sania Dingeli tidak akan berani melawan, jadi dia tidak mengatakan apapun lagi. Yana Dingeli juga diam-diam menghitung bahwa tidak masalah jika dia tidak berhasil kali ini. Sania Dingeli seperti burung kenari yang kakinya diikat. Tidak peduli betapa cantiknya penampilan luarnya, semuanya berada di bawah kendali keluarganya. Tenang saja, lain kali dia harus membuatnya menangis dan mengakui semuanya. Dia harus membalas rasa sakit yang dideritanya ribuan kali. Sania Dingeli meninggalkan bangsal dan kembali ke mobil. Dia menghela nafas panjang karena kelelahan. Zara Xavier menatap ekspresi Sania Dingeli dan bertanya, "Saudari Sania, apakah mereka mengganggumu lagi?" Sania Dingeli menggelengkan kepalanya dan menatap Zara Xavier. "Tadi malam, Yana Dingeli mencoba menipu saya agar menjual diri saya kepada CEO Jin. Itu hanya sebuah kebetulan. Mereka baru saja menerima investasi sebesar 200 juta dan ingin saya terus menyukai CEO Jin atas nama Yana Dingeli." Zara Xavier ingin mengutuk keras-keras, Apakah mereka masih memiliki rasa kemanusiaan? "Kakak San, ayo panggil polisi." Sania Dingeli menepuk Zara Xavier dengan tenang, "Tidak ada bukti, dan CEO Jin terlalu berkuasa. Kami bahkan tidak bisa memanggil polisi. Lagi pula, pekerjaanku masih ada di tangan mereka. Terlalu pasif untuk membuat keributan sekarang." Zara Xavier sangat marah, "Lalu apa yang harus kita lakukan? Biarkan cacing ini terus menghancurkanmu." Sania Dingeli menatap mata Zara Xavier dengan serius dan menginstruksikan, "Ingat, kaulah yang menjemputku tadi malam. Anda tidak tahu apa-apa. Saat ini, satu-satunya orang yang bisa kupercayai hanyalah kamu. Bisakah Anda membantu saya keluar dari kesulitan ini?" Zara Xavier kewalahan dengan bantuan itu dan mengangguk kosong. "Saudari Sania, saya mengerti. Saya tidak akan berbicara omong kosong, bisakah saya membantu Anda berjuang keluar dari kesulitan ini?" Sania Dingeli tersenyum. "Tentu saja. Ketika semuanya lebih baik, Anda akan menjadi manajer andalan saya. Apakah Anda mempercayai saya?" Zara Xavier mengangguk penuh semangat. "Aku percaya kamu." Sekarang, Zara Xavier sangat bersemangat. Karir hatinya terpicu oleh Sania Dingeli. Seperti yang diharapkan dari Suster San. Bahkan dalam hidupnya, dia seperti pemeran utama wanita. Latar belakangnya tragis, tapi dia mandiri. Dia melewati semua rintangan di sepanjang perjalanannya dan akhirnya kembali ke puncak karirnya. Bukankah ini naskah untuk pemeran utama wanita? Zara Xavier tiba-tiba merasa bahwa dia sangat penting. Dia menyalakan mobil dan mengantar Sania Dingeli ke tempat acara. Rasanya seperti mengendarai kuda perang ke medan perang. Sania Dingeli sedikit santai dan bersandar di kursinya. Dia melihat keadaan Zara Xavier yang bersemangat dan tertawa terbahak-bahak. Namun, dia segera berpikir keras. Semuanya baru saja dimulai. Jalan masih panjang. Dia telah kehilangan terlalu banyak inisiatif selama bertahun-tahun. Dia perlu merencanakan dengan hati-hati jika dia ingin menyingkirkan manipulasi Wanson Dingeli dan Chuni Wangler, waspada terhadap upaya terus-menerus Yana Dingeli untuk menjebaknya, dan mendapatkan kembali reputasi dan statusnya di dunia hiburan industri. Saat dia sedang berpikir, telepon Zara Xavier berdering. Begitu panggilan tersambung, manajernya, suara tajam Huana Yansen terdengar, "Dari mana saja kamu? Cepat bawa Sania Dingeli kemari. Dia orang yang hebat. Apakah kamu ingin semua orang menunggunya?" Zara Xavier mau tidak mau menjawab, "Ini masih pagi. Mengapa kamu mengatakan itu dengan kasar? Kapan saudari Sania pernah terlambat?" Huana Yansen memarahi, "Kamu masih berani membalas, kan? Apakah kamu yakin aku bisa langsung memecatmu dan membuatmu kembali ke tempat asalmu?" Sania Dingeli menyela dengan lemah, "Kami sudah dalam perjalanan. Tidak akan memakan waktu lama." Ketika Huana Yansen mendengar perkataan Sania Dingeli, dia tidak memarahinya lagi. Namun, sikapnya tidak lebih baik. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Baiklah, baiklah. Berhentilah berlama-lama. Jika mereknya marah, saya akan lihat apa yang akan Anda lakukan." Setelah mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan Sania Dingeli, dia sendiri yang menutup telepon. Zara Xavier membanting kemudi dengan marah. "Tidak apa-apa jika dia mengatakan itu padaku, tapi beraninya dia memperlakukanmu dengan sikap seperti itu. Siapa yang memberinya keberanian?" Sania Dingeli tersenyum tak berdaya. "Tentu saja, Wanson Dingeli lah yang memberinya keberanian. Dia adalah seorang selebriti,
tapi dia masih diintimidasi oleh manajernya meskipun dia mendapat gaji. Ini bukan pertama kalinya. Huana Yansen adalah sahabat Chuni Wangler, tapi dia mengenal Wanson Dingeli secara rahasia. Chuni Wangler serakah dan jahat, tapi dia tidak terlalu pintar. Wanson Dingeli, sebaliknya, adalah orang yang gelisah dan fleksibel. Dia berkumpul dengan Huana Yansen dan menyembunyikan Chuni Wangler. Huana Yansen hanya memperlakukan Sania Dingeli sebagai boneka yang patuh. Ketika dia masih muda, dia mengira Sania Dingeli tidak tahu apa-apa. Kadang-kadang, dia menggoda Wanson Dingeli, tetapi dia tidak akan selingkuh di sekitar Sania Dingeli. Ketika Sania Dingeli besar nanti, dia akan mendengarkan setiap kata Wanson Dingeli, dan bahkan meremehkan Sania Dingeli.